Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan. Mungkin perkenalan dulu, yaitu nama saya Jidan Alwi. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2486206128. Saya merupakan mahasiswa di kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kependidikan. Langsung saja ke pembahasan kali ini, yaitu mengenai pengelolaan kependidikan. Kita harus tahu dulu apa itu makna dari pengelolaan, yaitu pengelolaan merupakan proses sistematis dan terintegrasi yang melibatkan serangkaian aktivitas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi atau individu. Secara esensial, pengelolaan mencangkup 4 fungsi pokok menurut teori manajemen klasik Henry Fayol: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Jadi dalam pengelolaan ini kita memiliki satu tujuan, yang dimana dalam mengelola ini kita harus memiliki aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut, yang dimana aktivitas itu bisa berupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Lanjut ke pendidikan. Pendidikan adalah proses interaktif dan berkelanjutan yang bertujuan membentuk manusia secara utuh melalui pengalaman belajar yang terstruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu pelajaran serta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi pendidikan adalah satu proses terencana gitu ya, sadar untuk mengaktifkan, mengembangkan potensi peserta didik kayak gitu. Nah, di sini di video kali ini mungkin saya dalam pengelolaan kependidikan ini saya lebih membahas ke pengelolaan kurikulumnya gitu. Nah, maka pengelolaan kurikulum kita harus tahu dulu kurikulumnya gitu. Banyak ya di Indonesia, di negara kita sendiri ini kurikulum itu memang berubah-ubah gitu ya. Dari mulai 1947 sampai ke hari ini gitu ya, di kurikulum 2013, bahkan sekarang yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kita bisa lihat alur dari beberapa perubahan kurikulum. Nah, di sini juga saya ngambil contoh di kurikulum saat ini gitu ya, kurikulum Merdeka yang saat ini kita sedang pakai. Nah, maka setelah kita mengetahui kurikulum, mungkin beberapa pertanyaan gitu ya. Kenapa kurikulum gitu? Kenapa kita membahas kurikulum? Kenapa kurikulum berubah? Kenapa kurikulum harus merdeka? Kenapa kurikulum tidak yang kemarin gitu? Terus apa masalahnya gitu kan? Nah, siapa saja sih yang terlibat di kurikulum ini gitu. Nah, di sini supaya kita tidak bingung, maka kita langsung saja gitu membahas materi ini. Dalam pengelolaan kurikulum, proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengembangan, implementasi, evaluasi, dan revisi kurikulum pendidikan. Meskipun pemerintah telah berupaya menyempurnakan kurikulum melalui regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang kurikulum Merdeka, pengelolaan kurikulum masih menghadapi tantangan struktural. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara desain kurikulum pusat dengan realitas lapangan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antar pihak. Akibatnya, efektivitas pengelolaan kurikulum seringkali terhambat, yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan prestasi siswa secara keseluruhan. Jadi intinya, apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang selalu memiliki tantangan gitu ya dalam mengeluarkan kurikulum gitu. Adanya ketidaksesuaian, adanya keterbatasan sumber daya, adanya kurangnya koordinasi gitu kan dengan beberapa pihak. Ini juga nantinya menjadikan masalah bagi pemerintah maupun bagi guru gitu, karena dengan adanya perubahan kurikulum ataupun kurikulum baru, ini menjadikan satu hal yang memang mempengaruhi ke guru, ke sekolah, ke murid, bahkan ke pemerintah pusat itu sendiri. Maka masalah yang saya simpulkan dan saya ambil yaitu kurang adaptasi dengan kebutuhan lokal, yang dimana kurikulum itu harus adaptasi dengan kebutuhan lokal.
karena siswa itu butuhnya apa gitu. Kurikulum hadir untuk mengatasi apa yang siswa butuhkan gitu. Lalu keterbatasan kompetensi guru. Sekarang guru juga harus diberi pelatihan, tidak hanya semata-mata eh, kurikulum baru, guru pun mungkin tiba-tiba harus mengikuti tanpa adanya pelatihan, kan tidak seperti itu. Ada beberapa guru yang memang tidak mengerti gitu kan. Lalu masalah fasilitas dan sumber daya. Masalah fasilitas ini memang sampai hari ini memang jadi masalah gitu ya, karena beberapa sekolah minim fasilitas dan minim juga sumber daya, dikarenakan beberapa hal, entah itu terpencil di pelosok atau memang bantuannya memang tidak ada. Evaluasi yang tidak efektif. Mungkin beberapa pemerintah mengeluarkan kurikulum hanya sebatas untuk uji coba, tapi tidak pernah pemerintah mungkin mengevaluasinya kurang efektif gitu ya. Jadi setelah kurikulum itu muncul, tidak terlalu diperhatikan gitu. Setelah apa ya ini yang udah terjadi dengan kurikulum Merdeka saat ini, apakah menilainya itu dengan 1 tahun 2 tahun? Kan tidak. Kurikulum itu kan dinilainya harus beberapa tahun ke depan baru bisa ditilai bagaimana baik atau enggaknya. Perubahan kurikulum yang terlalu sering, perubahan kurikulum juga ini terlalu sering menghasilkan guru juga bingung gitu ya, menghasilkan siswa yang memang ganti lagi kurikulum, ganti buku lagi kayak gitu. Jadi dengan perubahan kurikulum ini juga ada dampak positifnya, ada dampak baiknya gitu. Dampak positifnya mungkin kurikulum bisa bersaing dengan zaman sekarang gitu di era globalisasi. Lalu pihak-pihak yang terkait saya bisa simpulkan lewat pemerintah pusat yaitu Kemendikbudristek, pemerintah daerah, sekolah dan guru, siswa dan orang tua. Semua ini tingkatan ya. Jadi pemerintah pusat yang memberi kurikulum sampai ke yang merasakan ke kurikulum itu yaitu siswa, orang tua, juga sekolah dan guru. Lalu solusinya bagaimana? Menurut saya solusinya yaitu peningkatan fleksibilitas kurikulum gitu. Juga program pelatihan guru, karena guru juga harus dilatih. Walaupun namanya guru, tapi guru juga tetap harus ada pelatihan, harus ada ilmu yang masuk kepada guru supaya guru saat mengimplementasikan kurikulum tidak asal-asalan seperti itu. Penyediaan infrastruktur merata. Nah, jangan lupa ketika memberikan kurikulum, tidak hanya kurikulumnya saja tapi juga dengan bantuannya supaya sarana prasarana yang ada di sekolah itu bisa tercukupi dan membantu dalam melaksanakan mengimplementasikan kurikulum. Yang paling saya perhatikan dan saya garis bawahi yaitu penguatan koordinasi dan monitoring. Maksud di sini monitoring itu tidak hanya sebatas di data-data anak peserta didik PAUD, TK, SMP atau SMP gitu ya, atau SD. Tapi di sini koordinasi dan monitoring dalam hal dana, keuangan, BOS atau bantuan apapun itu. Karena yang namanya perantara itu tidak akan lepas dari rasa ingin untuk korupsi gitu ya, kalau lebih kasarnya. Jadi harus lebih diperhatikan ini gitu, penguatan koordinasi dan monitoring. Mungkin sekian dari saya pembahasan ini. Kepada dosen pengampu saya, Bapak Dr. Yana, mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang memang kurang baik, dan apabila ada kesalahan konteks, pemahaman, dan pemikiran, mohon dimaafkan karena saya masih proses dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.